bagaimana jadinya Indonesia versus Malaysia? Respons masyarakat Malaysia setelah Erick Thohir tantang Malaysia lawan Timnas Indonesia. Begini responnya. Simak berita selengkapnya. Pelatih Jepang ingin turunkan pemain muda, buka jalan untuk Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apakah ini sinyal yang baik? Mari simak berita selengkapnya. Setelah kena sanksi dan pelanggaran berturut-turut, inilah 3 calon pengganti Martin Paes di laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina, nomor 1 bakalan debut. Mari simak berita selengkapnya. Seterusnya, buat pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia. Bagaimana jadinya Indonesia versus Malaysia? Respons masyarakat Malaysia setelah Erick Thohir tantang Malaysia lawan Timnas Indonesia. Begini responnya. Simak berita selengkapnya. Respons masyarakat Malaysia setelah Erick Thohir tantang Malaysia lawan Timnas Indonesia menarik diulas. Sebab, Timnas Indonesia dan Malaysia diketahui punya rivalitas sengit. Tak heran, rencana duel Timnas Indonesia versus Malaysia pun dapat perhatian besar. Laga itu rencananya akan digelar pada September 2025. 1. Timnas Indonesia versus Malaysia. Timnas Indonesia dikabarkan hendak membuat turnamen mini pada September 2025. Dalam ajang itu, skuad Garuda akan melawan Malaysia dan Lebanon. Kabar ini berembus melalui informasi dari akun Instagram Se-Asia Goal beberapa waktu lalu. Menurut laporan yang beredar, PSSI telah mengirim surat undangan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan Lebanon. Tetapi, penyelenggaraan turnamen mini itu bergantung dengan kiprah Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda diambang melaju ke babak keempat kualifikasi yang akan berlangsung pada Oktober 2025. 2. Erick Thohir tantang Malaysia lawan Timnas Indonesia. Terkait kabar itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara. Dia mengakui kangen melihat pertandingan Timnas Indonesia versus Malaysia yang kerap menghadirkan rivalitas yang tinggi. Karena itulah, Erick Thohir berencana mengajak Malaysia ikut dalam turnamen mini yang digelar pada FIFA Meday September 2025. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sengaja mengundang Malaysia karena juga ingin mengadu tes nyali kedua tim. Jika memang Malaysia tak berani atau tak mau, PSSI takkan mempermasalahkannya. Jadi, kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Meday. Dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni di kualifikasi Piala Dunia. Seperti apa? Kita kan harus optimis, kata Erick kepada wartawan, dikutip Jumat, 9 Mei 2025. Ya, mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, 4. Lanjutnya, artinya jendela di Oktober, November kita harus juga siapkan. Kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya, jelas Erick Thohir. Nah, September kosong. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon, Kuwait, atau negara Timur Tengah? Siapapun. Yang hari ini respons Lebanon dan Kuwait, sambungnya. Nah, lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah. Saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga. Kita juga melihat mereka, Malaysia, sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya kita ingin coba juga. Ungkap Erick. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia. Sudah cukup lama. Ya tes nyalilah sama-sama. Kalau Malaysia mau. Kalau Malaysia enggak mau. Ya enggak apa-apa. Mungkin lain kali. Jelasnya. 3. Reaksi masyarakat Malaysia. Mendapati kabar ini, masyarakat Malaysia pun bereaksi di media sosial.
Mereka tampak tak setuju digelarnya pertandingan tersebut. Maaf pasukan kebangsaan, kami tak level melawan pasukan kebangsaan you Mr. Eric. Tulis akun kan. Harimau Malaya tak perlu turnamen macam ini. Kita jauh level. Maaf cakap, timpal netizen lainnya. Pelatih Jepang ingin turunkan pemain muda, buka jalan untuk timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apakah ini sinyal yang baik? Mari simak berita selengkapnya. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berniat menurunkan pemain muda pada 2 laga terakhir di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Jepang nantinya akan melawan Australia dan timnas Indonesia. Tim Samurai Biru dijadwalkan bertamu ke kandang Australia pada 5 Juni 2025. Jepang kemudian bakal menjamu timnas Indonesia pada 10 Juni 2025. Hajime Moriyasu berniat menurunkan pemain muda agar mereka mendapatkan menit bermain. Selain itu, pelatih berusia 56 tahun itu ingin para pemain muda tersebut dapat beradaptasi dengan skema permainan Jepang. Langkah Hajime Moriyasu ini memang bukan sesuatu yang mengejutkan. Soalnya, Jepang kini sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang memimpin Grup C dengan raihan 20 poin dari 6 laga. Koleksi poin tersebut terpaut 7 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Jepang tetap akan finish sebagai juara Grup C meski menelan 2 kekalahan beruntun di laga sisa. Saya ingin mempertimbangkan untuk memanggil pemain dengan memikirkan menit bermain dan cedera. Saya tidak tahu sampai sejauh mana. Saya ingin memanggil pemain yang berpotensi lebih berharga di masa depan dan menyebarkan pengetahuan tentang taktik tim. Saya ingin menerima tantangan itu, kata Hajime Moriyasu dilansir bolasport.com dari Nikkei Sports. Pernyataan ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda jadi memiliki peluang lebih besar untuk mendulang poin jika Jepang berniat memainkan pemain muda. Pasalnya, skuad Garuda jadi memiliki peluang lebih besar untuk mendulang poin jika Jepang berniat memainkan pemain muda. Tim asuhan Patrick Kluivert untuk sementara menempati peringkat 4 Grup C dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia wajib mempertahankan posisi tersebut bila ingin lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang diketahui, 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Posisi skuad Garuda bisa dikatakan belum aman. Bahrain dan Cina yang menempati posisi kelima serta keenam hanya berjarak 3 poin. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina terlebih dahulu sebelum melawan Jepang. Duel melawan Cina nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Setelah kena sanksi dan pelanggaran berturut-turut, inilah 3 calon pengganti Martin Paes di laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina, nomor 1 bakalan debut. Mari simak berita selengkapnya. Berikut 3 calon pengganti Martin Paes di laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya bakal melakoni debut. Paes dipastikan absen pada medai 9 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Kiper FC Dallas itu terkena akumulasi kartu kuning usai melawan Timnas Bahrain pada Maret 2025. Pelatih Patrick Kluivert tentu harus mencari pengganti Paes di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Siapa sosok yang layak menjadi deputi? Simak ulasan berikut ini. 3 calon pengganti Martin Paes di laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina. 3. Nadeo Argawinata. Pemain satu ini dipanggil Kluivert untuk laga melawan Timnas Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Namun, Nadeo tidak masuk dalam daftar susunan pemain di kedua pertandingan. Dengan absennya Paes, peluang kiper Borneo FC itu untuk naik jadi kiper utama cukup terbuka. Apalagi, ia memenuhi syarat utama dari Kluivert, yakni rutin tampil di level klub dan punya catatan 27 kali turun di Liga 1 2024 hingga 2025 dengan kemasukan 25 gol serta 11 kali clean sheet. 2. Hernando Ari.
Pemain satu ini juga dipanggil Clifford untuk 2 laga pada Maret 2025. Berbeda dengan Nadeo, Hernando masuk dalam daftar susunan pemain di kedua pertandingan tersebut. Sayangnya, kiper Persebaya Surabaya ini hanya duduk manis sepanjang 90 menit. Nando berpeluang tampil karena selama ini jadi andalan di timnas Indonesia sebelum kedatangan Paes. 1. Emil Audro. Serupa dengan 2 nama di atas, pemain satu ini juga dipanggil untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Nama Audero pun tertera di daftar susunan pemain kendati harus menjadi penghangat bangku cadangan. Kans kiper Palermo ini untuk diturunkan cukup besar. Apalagi, ia rutin bermain sejak memutuskan menjalani peminjaman ke Stadion Renzo Barbeda pada bursa transfer musim dingin 2025.